Banyak mitos yang sering menjebak kita untuk mempercayainya. Kita seringkali disuguhi berbagai tontonan mistis, baik dalam bentuk film dan sinetron maupun acara-acara reality show hantu yang kian marak menghiasi layar televisi kita. Di sini pada ngiring amang mah. Seperti halnya genderuwo yang dipercayai sebagai sosok hantu dari seorang pria yang mati dengan tak wajar akibat bunuh diri, kecelakaan maupun korban pembunuhan. Lantas gentayangan di dunia mengganggu manusia, khususnya kaum Hawa. Bahkan menurut mitos yang tersebar, genderuwo gemar menjamah wanita yang tengah tidur, lantas menjelma menjadi sosok suami atau kekasihnya sehingga bisa menggauli sang wanita. Istilah genderuwo yang diduga berasal dari bahasa Kawi dan Darva yang berasal dari bahasa Sanskerta dan Dharma digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin pria yang tinggal di kayangan. Mitos genderuwo sebagai makhluk gaib sendiri diduga berakar mitos kuno Persia, Gandarewa. Dalam mitos Persia, Gandarewa adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik, namun akhirnya dikalahkan oleh pahlawan Garesava. Konon genderuwo tidak bisa dilihat oleh orang biasa, tapi pada saat tertentu dia bisa menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Bisa berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerah-merahan, dengan rambut lebat yang menutupi sekujur tubuh. Konon genderuwo gemar menghuni batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh atau sudut-sudut yang lembab dan gelap. Genderuwo dipercayai dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan kalau genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti fisik seseorang untuk menggoda manusia. Genderuwo adalah sosok yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Kecabulan genderuwo karena ia senang menjamah tubuh perempuan ketika sedang tidur. Bahkan menurut mitos yang berkembang di masyarakat, genderuwo sampai mampu memindahkan pakaian perempuan ke orang lain. Kadang, genderuwo juga bisa muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Apalagi bila terus dipandang oleh yang melihatnya. Genderuwo juga diyakini gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan ada yang sampai percaya bahwa benih genderuwo dapat menyebabkan seseorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Memang merebaknya keyakinan dari masyarakat kita akan adanya arwah gentayangan. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati dapat hidup kembali berupa arwah atau roh yang menyerupai seseorang. Mereka juga beranggapan kalau matinya tidak wajar seperti dibunuh atau bunuh diri, maka arwahnya mati penasaran. Arwah tersebut akan minta sesuatu agar arwah tersebut bisa tenang. Begitu juga dengan genderuwo. Diyakini genderuwo sebagai roh yang belum mempunyai tempat di dalam kuburnya, sehingga suka gentayangan, mengganggu, dan menakut-nakuti manusia. Dek, lagi ngapain di sini? Pada ngiring amang mah.
Padahal Islam membantah semua kepercayaan ruh yang gentayangan, apalagi sampai penasaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, ya Tuhanku, kembalilah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang telah wafat tak bisa kembali ke dunia, maka tidak ada arwah gentayangan yang dimaksud sebagai ruh orang meninggal. Ruh orang yang telah mati sekali-kali tidak akan dapat berkeliaran ke alam dunia. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa ruh mayit itu akan gentayangan, walaupun itu adalah ruh orang yang mati karena menjadi korban pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Mitos yang menceritakan tentang penampakan genderuwo yang kerap kali menampakkan dirinya kepada manusia sejatinya adalah setan dari kalangan jin yang menyamar dan menyerupai sosok makhluk tertentu guna menggelincirkan manusia dari ajaran agama Allah. Kepercayaan terhadap arwah gentayangan tersebut melahirkan ritual-ritual seperti mengusir roh jahat, mengundang paranormal, atau dukun untuk mempersiapkan jebakan-jebakan dengan dalih untuk mengusir hantu. Ritual-ritual seperti itu sudah jelas-jelas akan menggelincirkan iman seorang muslim dalam kesyirikan, termasuk dalam hal ini adalah ritual pesugihan pada genderuwo dalam kedok perjudian. Siapa sangka jika seseorang telah kecanduan dengan judi pengundian nomor atau yang lebih dikenal dengan sebutan judi togel, justru dengan sengaja mengundang genderuwo untuk minta petunjuk nomor undian yang tepat untuk ia gunakan bertaruh dalam arena judi togel. Para pecandu togel itu biasanya akan mengundang jin yang diyakini mereka adalah genderuwo dengan cara membakar sate gagak. Sate gagak diyakini oleh sebagian pecandu togel adalah makanan kesukaan genderuwo, sehingga manakala sate gagak dibakar, asapnya yang tertiup angin ditambah dengan rapalan mantra-mantra akan membuat genderuwo tertarik untuk menyantap sate tersebut. Lantas ketika sosok hantu yang diyakini genderuwo tersebut telah hadir dan mulai menyantap hidangan sate gagak, mereka diminta segera menanyakan perihal nomor undian togel yang akan menang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.